Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channelnya Daka Teknik. Jadi kali ini kita mau tes panel PFD atau inverter untuk blower ya. Nah, di sini kita bypass dulu ya jalur. Kalau ini yang jalur aslinya nih kita pakai di luar dulu ya, biar kelihatan speednya kalau bolak-balik ke dalam kan. Ini kita masih pakai kontrol internal ya, belum di sini nih, belum di selektor. Nah, ini frekuensi maksimalnya di 50 ya. Coba kita run dari sini. Nah, itu bisa lihat teman-teman akselerasinya. Jadi dia nggak langsung ini ya, nggak langsung kenceng ya, dari pelan sampai kenceng banget gitu. Nah, ini baru setting akselerasi. Nah, mungkin suara motor kelihatan ya. Ini udah di titik maksimal di 50 Hz. Nah, bisa dilihat di sini. Kita turunkan. Oh, masih di lock. Sorry, nanti kita setting lagi ya. Nah, ini untuk deselerasinya. Jadi turunnya juga perlahan gitu ya. Jadi seperti itu fungsinya. Nah, jadi turun, jadi nggak langsung sekaligus mati ya, pelan dulu. Nah, gitu. Nah, sebagai contoh yang udah jadi nih yang ini nih, kita set nomor 3 ya. Nah, nomor 3 kita kontrol dari selektor sini ya. Nah, set. Itu fix ini. Nomor 3 masih berakselerasi. Nah, ini kita bisa, jadi ini bisa teman-teman lihat ya. Oke, nanti dari jauh saja dulu ya, kalau bolak-balik capek nih. Nah, ini kita main di 41 ya. Oh sorry, kita mentokin dulu ke 50 ya. Oke, mentok 50. Nah, kayak gitu teman-teman. Kedengeran ya suara anginnya. Nah, kita set baik lagi gini. Nah, ini umpamanya kalau buat masa brooding itu biasanya di frekuensi rendah ya. Oke, kita tunggu turun dulu. Jadi memang deselerasinya juga kita setting nggak sekaligus ya. Jadi bertahap juga gitu. Kita bikin bertahap juga, naiknya bertahap, turunnya bertahap. Jadi biar nggak ada lonjakan listrik. Nah, kan kelihatan sekarang motornya pelan ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Cara kerjanya itu ini manual. Ini dijalankan berdasarkan termostat. Nah, ini on off-nya. Jadi dari sini kita tetap on off, cuman dari sini aja. Ini otomatis. Cuman otomatisnya dia mati karena si termostat nggak nyala ya. Jadi nggak mau run. Jadi kalau jalan di sini nih run nih, dia nggak run juga. Sini kan masih mati nih. Nah, sini dia mau run tuh. Manual. Jadi sama fungsinya, sama kayak teman-teman biasa di kandang pakai otomatis manual dari termostat atau dari tempron. Nah, di sini pun sama begitu. Itu cuman bedanya di sini si blower itu bisa pelan, bisa kencang gitu. Jadi blowernya bisa dipelankan, bisa dikencangkan sesuai keperluan. Jadi fitur, nah lihat ke belakang ya, kita on kan dulu. Jadi fitur yang dimatikan dari sistem pengaturan di brooding di kandang itu fitur intermittent. Jadi tidak pakai ya. Jadi nggak pakai intermittent. Nah, gantinya gitu. Jadi blowernya on terus, tapi sininya dinamonya pelan gitu seperti ini nih. Nah, ini aman ya. Ada dikit induksi.
Jadi ini sekedar info, ini kabelnya tadinya bekas ground di bawah ditanam, jadi ada air di dalamnya, jadi masih ada induksi dikit gitu. Mudah-mudahan nanti seiringnya waktu kering sendiri lah gitu. Nah, jadi kebukanya cuma sedikit juga tuh pintu, pelan banget ya, pelan masih pelan banget gitu. Oke. Nah, ya gitu. Jadi brooding itu anginnya dibikin sepelan mungkin, jadi ngalir aja terus dari sana, itu dari ruang brooding itu, jadi supaya tujuannya tidak ngedrop panasnya, tapi tetap udara segar masuk, tapi dengan intensitas yang sangat pelan gitu, seperti itu. Jadi tidak ada lagi pengaturan intermittent, jadi hanya ada pengaturan inverter frekuensi ya, yang diatur di sini frekuensinya dipelanin atau dikencangkan. Nah, untuk brooding sendiri rencananya biasanya yang inverter itu kita jalankan 3 blower nih dari 0 hari itu, tapi dengan speed yang pelan. Nah, tentu saja korelasinya nanti ketika speed ini dipelankan dan startnya juga soft start ya, jadi nggak sekaligus langsung kenceng, tidak ada lonjakan listrik jadinya. Nah, imbasnya nanti si listriknya jadi lebih irit gitu, lebih irit di penggunaan listriknya. Bahkan yang sudah berjalan, ada kandang yang sudah berjalan dengan inverter ini bisa irit sampai dengan 50% gitu listriknya. Nah, gitu. Jadi teknologi baru, mungkin baru di kandang ya, tapi sebenarnya udah lama. Jadi inverter itu saya bahas sedikit. Jadi antara bedanya inverter dengan kontaktor itu, jadi kalau inverter dia sistemnya itu bisa dibilang digital panel. Kalau kontaktor itu istilahnya analog panel ya. Jadi hanya ada kontak A1 A2 ya koilnya gitu. Nah, untuk proteksinya sendiri ditambahin lagi untuk overload, thermal overload, dan masih sebenarnya kalau untuk full proteksi kayak teman-teman pengen pas failure gitu, atau ada apalagi over voltage, under voltage, itu sebenarnya masih perlu nambah alat juga gitu ya, PFR biasanya pas failure relay gitu. Nah, tapi kalau di VFD atau inverter ini gitu, jadi kita hanya perlu alat itu saja gitu. Jadi di VFD ini, di inverter ini, overloadnya sudah ada, protection under voltage, over voltage-nya atau pas failure-nya ada semua, udah lengkap. Bahkan untuk pengaturan yang lain, PLC dan lain-lain secara digital semuanya ada gitu. Tergantung request daripada kandangnya sendiri mau seperti apa pengaturannya. Bahkan untuk pengaturan tertentu tergantung pemesanan bisa diatur, untuk pengaturan suhunya dan lain-lain bisa diatur dari Android gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ekspansi ke digital panel bisa hubungi kita gitu.